Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Leswara dengan NIM 50900122094 dari kelas KSSC jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan atau mempresentasikan materi tentang dampak lingkungan terhadap perilaku individu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi bagi KESOS dengan dosen pengempu Dr. Usman Nur, SAG, MAG. Apa sih pengaruh lingkungan itu? Pengaruh lingkungan terhadap individu sangat besar dan mencakup berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun psikologis. Lingkungan dapat membentuk cara berpikir, berperilaku, bahkan identitas seseorang. Apa saja pengaruh lingkungan bagi diri individu? Yang pertama, lingkungan membuat individu sebagai makhluk sosial. Yang dimaksud dengan lingkungan yakni orang-orang atau manusia-manusia lain yang dapat memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi, sehingga kenyataannya akan menuntut suatu keharusan sebagai makhluk sosial yang dalam keadaan bergaul satu dengan yang lainnya. Yang kedua, lingkungan membuat wajah budaya bagi individu. Lingkungan dengan aneka ragam kekayaan merupakan sumber inspirasi dan daya cipta untuk diolah menjadi kekayaan budaya bagi dirinya. Lingkungan dapat membentuk pribadi seseorang, karena manusia hidup adalah manusia yang berpikir dan serba ingin tahu, serta mencoba-coba terhadap segala apa yang tersedia di alam sekitarnya. Selanjutnya, peranan lingkungan bagi individu. Yang pertama, alat untuk kepentingan dan kelangsungan hidup individu dan menjadi alat pergaulan sosial individu. Contoh, air dapat dipergunakan untuk minum atau menjamu teman ketika berkunjung ke rumah. Yang kedua, tantangan bagi individu dan individu berusaha untuk dapat menundukkannya. Contoh, air banjir pada musim hujan mendorong manusia untuk mencari cara-cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, sesuatu yang diikuti di individu. Lingkungan yang beraneka ragam senantiasa memberikan rangsangan kepada individu untuk berpartisipasi dan mengikutinya, serta berupaya untuk meniru dan mengidentifikasinya apabila dianggap sesuai dengan dirinya. Contoh, seorang anak yang senantiasa bergaul dengan temannya yang rajin belajar, sedikit banyaknya sifat rajin dari temannya akan diikutinya, sehingga lama-kelamaan dia pun berubah menjadi anak rajin. Dan yang terakhir, objek penyesuaian diri bagi individu, baik secara aloplastis maupun autoplastis. Penyesuaian diri aloplastis artinya individu itu berusaha untuk merubah lingkungannya. Contoh, dalam keadaan cuaca panas, individu memasang kipas angin sehingga di kamarnya menjadi sejuk. Berikutnya, perilaku individu. Perilaku individu adalah tindakan atau cara seseorang dalam merespon rangsangan atau situasi tertentu. Perilaku individu dapat bersifat terbuka seperti verbal atau motorik, atau terselubung seperti aktivitas yang tidak terlihat tetapi melibatkan otot sukarela. Selanjutnya, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni yang pertama faktor internal seperti hereditas atau warisan sifat yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua, faktor eksternal adalah lingkungan yang berbeda-beda seperti lingkungan organisasi. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.